Selamat datang di Asinkronus Teori Ekonomi Mikro 1. Pada kesempatan kali ini, saya Fajri, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB Undip, akan menyampaikan pembahasan ujian akhir semester tahun akademik 2024-2025 untuk nomor 1 terkait CPMK 2, Kapita Selekta Teori Ongkos, Maksimisasi Laba dan Penawaran Kompetitif. Pada kesempatan tahun lalu, soal ini disatukan dalam nomor tersebut, sehingga pada kesempatan yang berbeda nanti ada kemungkinan bahwa soal ini bisa di-breakdown menjadi dua bagian. Diberikan fungsi produksi Q sama dengan 2 akar KL, di mana K adalah modal per unit dan L adalah tenaga kerja yang dipekerjakan per jam setiap minggunya. Jika harga modal adalah R sama dengan 1 dan harga tenaga kerja adalah W sama dengan 4, maka fungsi biaya total jangka pendek jikanya 100, itu berapa? Biaya rata-rata dan sekaligus biaya marginal. Artinya Anda diminta untuk menentukan fungsi biaya dalam jangka pendek. Mari kita bahas satu persatu untuk soal ini. Jadi pertama kita sudah punya di sini aturan alokasi anggaran oleh perusahaan gitu ya. Itu alokasi anggaran yang harus Anda tetapkan di situ ya. Alokasi anggaran, aturan alokasi anggaran. Itu section kedua ya, fungsi produksi dulu ya. Oke. Oke. Fungsi produksi. Ya, fungsi produksinya berarti P sama dengan L. Misalnya ini saya ganti dengan K besar L besar ya, biar gampang ya. Kemudian alokasi anggaran di sini, eh, alokasi pembelian input, ya kan? Dan, produksi itu adalah C sama dengan RK atau VK plus WL. Sorry, ini di sini R ya. Jadi R itu sama dengan V. Jadi boleh seperti ini RK plus WL, atau boleh Anda nyatakan dalam C sama dengan VK plus WL. Seperti ini. Nah, selanjutnya Anda bisa setup itu berarti R-nya 1, K berarti K plus 4L. Seperti ini ya. Oke. Nah, ini aturan pertama yang harus Anda ketahui. Kemudian yang kedua adalah K-nya konstan gitu ya, capital constant di K sama dengan 100. Nah, berarti Anda bisa substitusi ke keduanya. Berarti ini substitusikan eh, apa namanya, K sama dengan 100 ke P dan C-nya. Ya, silahkan Anda substitusikan ke fungsi yang mengandung K tersebut gitu ya. Misalnya kita substitusi K sama dengan 100 ke dalam Q, berarti kita punya Q sama dengan 2 akar K-nya adalah 100 L seperti ini. Maka kita akan punya Q sama dengan 2 kali 10 akar L gitu ya. Di mana ini adalah 20 akar L. Ya. Atau boleh Anda setarakan menjadi Q sama dengan 20 L pangkat setengah seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya Anda hentikan ini sebagai persamaan pertama. Kemudian Anda juga lakukan substitusi K tadi 100 ke dalam fungsi alokasi pembelian input, yaitu RK tadi, RK sorry ya, yaitu K plus 4L. Berarti di sini adalah 100 plus 4L. Seperti ini ya. Oke. Nah, step yang harus Anda lalui adalah bagaimana Anda merubah persamaan ini menjadi apa namanya? Menjadi L itu fungsi Q, kan gitu ya. Artinya Anda akan menentukan derived demand yang berdasarkan Q dari sini, oke ya. Nah, silakan Anda ubah ini. Jadi saya ubah ini ke ruas sebelah sini ya. Berarti saya punya Q per 20
itu sama dengan L pangkat setengah. Untuk menghilangkan ini, maka saya bisa ubah seperti ini, pangkatkan 2 supaya setengahnya hilang. Ya. Seperti ini ya, sehingga nanti Q kuadrat per 20 kuadrat itu tidak lain adalah 400 sama dengan L gitu ya. Nah, selanjutnya ini akan menjadi persamaan 3 yang Anda substitusi ke L ini. Jadi Anda substitusi L sama dengan Q kuadrat per 400 ke dalam persamaan 2, yaitu ini. Yang akhirnya adalah C sama dengan 100 ditambah 4 L, yaitu C sama dengan 100 ditambah 4 kali Q kuadrat per 400. Coret-coret, maka C-nya sama dengan 100 plus Q kuadrat per 100. Nah, ini disebut sebagai fixed cost dan ini disebut sebagai variable cost. Oke, ya. Jadi cukup jelas ya penggunaannya. Artinya apa? Dalam jangka pendek kita punya short run total cost sebesar ini. Kemudian kita bisa nyatakan nih short run average cost-nya adalah SRTC dibagi Q. Berarti di sini SRAC-nya adalah 100 ditambah Q kuadrat per 100 per Q. Berarti saya akan punya SRAC itu sama dengan 100 per Q plus ini adalah ini bagi ini berarti tinggal Q per 100. Seperti ini ya SRAC-nya. Nah, Anda juga bisa menentukan SRMC-nya ya. SRMC-nya itu sebagaimana, sorry, SRMC-nya berarti sebagaimana delta SRTC per delta T atau DSRTC per DG. Oke, berarti Anda turunkan aja dari SRTC ini. Turunannya adalah 2 ini. 2Q per 100 atau setara dengan Q per 50. Seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah SRTC-nya adalah 100 plus Q kuadrat per 100. Kemudian SRAC-nya adalah 100 per Q plus Q per 100. Dan SRMC-nya adalah Q per 50. Selesai. Jadi kira-kira jawabannya seperti ini. Nanti ketika ada ujian, Anda ditanyakan berapa nilai yang meminimalkan biaya rata-rata, maka kalau misalnya ada pertanyaan, berapa output yang meminimalkan biaya rata-rata gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, berapa output yang ya kan, meminimalkan AC, gitu kan? Nah, berarti Anda bisa tentukan dari SRAC sama dengan SRMC, kan itu ya. Silakan Anda tentukan dari berikut ini dan pada akhirnya Anda bisa tahu berapa nilainya, gitu ya. Ini sekaligus saya jawab di sini ya, biar nanti Anda bisa mempelajari itu jika akan ada pertanyaan yang demikian. Nah, bagaimana kira-kira Anda tahu untuk Q yang meminimalkan AC berikut ini? Ini adalah extension. Gitu ya. Jadi ini extend aja. Oke ya. Em, saya punya SRMC sama dengan SRAC. Ya. Berarti 100 per Q plus Q per 100 sama dengan Q per 50. Oh, sorry, kebalik ya. Jadi SRMC-nya adalah Q per 50. Itu sama dengan 100 per Q plus Q per 100. Oke. Nah, Q per 50 itu sama dengan 100 per Q. Ini ya, kita bisa kalikan Q semua ya, luas ya. Oke, semua luas bisa kita kalikan dengan Q. Oke, Q kalikan dengan Q supaya ini hilang di bawah ini. Berarti kita kali Q berarti Q kuadrat per 50 sama dengan 100 plus Q kuadrat per 100. Ini ya. Jadi yang bisa pindah ruas siapa? Yang ini. Ya, kan?
kuadrat per 50 min Q kuadrat per 100 sama dengan 100. Jadi, jadi saya bisa punya nilai ini. Dan saya punya berapa ini? Q kuadrat samakan penyebut, berarti 100 bagi 50 ketemu berapa berarti 2 2 kali ini berarti 2Q kuadrat min Q kuadrat sama dengan 100 kan ini ya. Kira-kira begitu. Samakan penyebut yang ini pindah ruasan ke sana berarti 2Q kuadrat dikurangi Q berarti tinggal Q kuadrat dan sama dengan 100 kali 100 berarti 10.000. Berarti Q-nya adalah plus minus akan dari 10.000. Yang tidak lain adalah plus minus 100. Berarti Q yang akan kita pakai adalah 100 dan Q sama dengan min 100. Yang akan kita pakai adalah yang ini, positif. Berarti Q sama dengan 100 adalah output yang meminimumkan AC. Ya, jawabannya begitu ya untuk soal tambahan jika ada pertanyaan begitu. Oke, kemudian adalah soal nomor 2, yaitu fungsi jalur expansion path, jalur ekspansi dan fungsi biaya total jangka panjangnya. Gunakan Lagrange. Oke. Nah, saya akan mengatur di ruas kiri ya, biar kalian mungkin di ruas kiri kali ya, di ruas kiri atau di ruas kanan, boleh ya, jika mencukupi dari sebelah sini. Ya. Nah, kita tadi punya adalah fungsi produksi, pengaturannya adalah minimisasi biaya subject to uh, subject to key, seperti ini. Jadi kita harus punya aturan klausul minimisasi biaya subject to quantity. Oke, nah berarti saya akan punya Lagrangian. Lagrangiannya adalah apa yang mau kita tuju yaitu minimisasi biaya, yaitu K plus 4L didapatkan dari persamaan C-nya tadi, ya kan? C-nya tadi di sini tadi adalah C-nya adalah K plus 4L dan Q-nya tadi adalah Q sama dengan 2 akar KL atau boleh kita nyatakan sebagai 2K pangkat setengah L pangkat setengah. Gitu ya. Jadi seperti itu kan yang kita pahami. Oke. Di sini plus lambda. Nah, kita pindah luaskan ini teman-teman ya. Jadi nanti jadinya adalah min 2K pangkat setengah L pangkat setengah seperti ini. Maka Q min 2K pangkat setengah L pangkat setengah seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah punya demikian, maka bisa kita nyatakan sebagai L, oke. Sudah seperti ini, kalian bisa menyederhanakan ini atau mungkin langsung diturunkan, it's okay. Saya langsung turunkan ya, do L terhadap K. Berarti di sini kita turunkan terhadap variabel K saja. Berarti di sini 1, kemudian ini nggak punya 0, berarti sekarang yang punya ini berarti min 2 pangkat setengah K pangkat setengah dikurang 1 L pangkat setengah lambda. Ya. Oke. Nah, atau bisa saya tulis di luas sebelah sini gitu ya menjadi 1 min coret-coret berarti K pangkat min setengah L pangkat setengah lambda sama dengan 0 sekaligus first order condition. Ya kan? Oke. Sama dengan 0. Oke, kita selesaikan yang ruas ini dulu. Jadi saya akan punya 1 sama dengan K pangkat min setengah L pangkat setengah lambda. Supaya menjadi lambda saja, maka lambdanya tinggal di tempat K dan L turun ke bawah. Gitu ya. Berarti 1 per K pangkat min setengah L pangkat setengah sama dengan lambda. Ini stop sebagai persamaan ke 6 ya. Persamaan ke. Kemudian kita turunkan lagi do Lagrange terhadap L. Sekarang turunkan terhadap L, berarti 4 min 2 kali setengah K pangkat setengah, ya kan? L pangkat, ya sama, berarti setengah kurang 1 seperti ini ya. Lambda sama dengan 4 coret-coret habis, berarti min
K pangkat setengah L pangkat min setengah lambda. Seperti ini ya, sama dengan nol. Kita bisa modifikasi ini sehingga ketemu 4 sama dengan K pangkat setengah L pangkat setengah negatif lambda. Sorry ya. Sekarang berarti saya punya 4 per K pangkat setengah L pangkat min setengah sama dengan lambda sebagai persamaan ke 7. Ya. Oke. Kemudian sudah ketemu ini lambda sama dengan lambda, pada akhirnya nanti bisa kita sederhanakan. Dan turunan yang ketiga adalah lambda terhadap, sorry, du Lagrange sama dengan du lambda. Jadi adalah kembali ke fungsi produksi, yaitu min Q min K pangkat 2K, sorry, Q min 2K pangkat setengah L pangkat setengah sama dengan nol. Ini stop saja, tidak akan kita interpreted lebih lanjut nantinya ya. Oke, kita sudah nyatakan jadi tadi ini setup Lagrange gitu ya. Ini step pertama setup Lagrange, ini step kedua, sorry ya, step kedua. Dan step ketiga berarti ini kan step pertama adalah setup Lagrange, step kedua adalah FOC, dan step ketiga adalah lambda sama dengan lambda. Di sini ya. Berarti step ketiga ini adalah lambda sama dengan lambda. Ya. Oke, lambda sama dengan lambda. Jadi di sini saya punya lambda kiri adalah 1/K pangkat min setengah L pangkat setengah sama dengan 4 per K pangkat setengah L pangkat min setengah gitu ya. Anda bisa mutate within each others atau bisa rotate kemanapun. Saya pindahkan ke setengah L pangkat min setengah per K pangkat min setengah L pangkat setengah sama dengan 4/1 atau sama dengan 4. Nah, Anda bisa hitung ini berarti K pangkat setengah min min setengah, kemudian L pangkat min setengah min setengah lagi gitu kan. Itu sama dengan 4 ya. Nah, yang di sini berarti ketemu K pangkat 1, yang satunya adalah L pangkat min 1 sama dengan 4. Nah, berarti K per L sama dengan 4. Jika K per L-nya itu lebih dari 1, artinya ini menandakan apa? Capital intensif. Jadi penggunaan capital lebih dominan dibandingkan dengan penggunaan labor. Ya. Nah, dari sini kita hampir menemukan fungsi jalur ekspansinya. Nah, fungsi jalur ekspansinya sendiri adalah K sama dengan fungsi L. Berarti K sama dengan 4L. Nah, karena Anda pindah ruaskan L ini ya, this one to moving in each others, pindahkan ke sini, sehingga ini adalah fungsi jalur ekspansi. Ya. Jalur ekspansi. Ya, fungsi jalur ekspansinya menunjukkan bahwa ketika labor bertambah 1 unit, maka capital harus kita tambahkan sebanyak 4 unit untuk menyesuaikan output yang kita produksi. Jika tidak begitu, maka yang akan terjadi adalah substitution effect lebih besar dibandingkan dengan output effect-nya, gitu ya. Oke. Nah, step berikutnya adalah Anda diminta untuk menentukan fungsi biaya jangka panjang. Ya, kita berarti sudah hampir ketemu ya di section tersebut bahwa K adalah 4L. Nah, teman-teman bisa ini jalur ekspansi sebagai persamaan ke-8. Substitusi persamaan ke-8 ke fungsi produksi. Ya, jadi kita punya K sama dengan 4L, substitusi ke Q sama dengan 2 akar KL. Silakan dicoba ya untuk dimasukkan ini. 2 akar 4L dikali L seperti ini, maka Q-nya adalah 2 kali berapa ini? 2 L seperti ini ya, teman. Berarti L itu sama dengan, sorry, Q sama dengan 4L. Berarti untuk mencari L saja adalah, sorry, sama dengan Q per 4. Ya. Nah, ini adalah apa namanya, labor demand yang dipengaruhi oleh output gitu ya. Nah, step berikutnya Anda masukkan ini ke ruas C.
yaitu ke ruas yang tadi itu. Jadi tadi kita punya C sama dengan RK plus BL tadi ya, kan kita punya K plus 4L. Ya. Nah, K-nya bisa Anda substitusi dengan ini, gitu ya. K-nya bisa disubstitusi dengan ini. Berarti C-nya adalah 4L ditambah 4L. Berarti C-nya adalah 8L. Kan gitu. Nah, 8L dimasukkan ini tadi masuk ke sini. Nah, berarti C-nya adalah 8 kali Q per 4. Oh, berarti 2. Oh, berarti di sini LRTC-nya itu sama dengan 2G. Ya, ini LRTC-nya ya. LRTC. Ini. Nah, bagaimana dengan LRAC-nya? Oke. LRAC-nya, LRAC-nya ada di LRTC dibagi Q. Ah, berarti 2Q bagi Q sama dengan 2. Kemudian apa namanya? MC-nya itu adalah DLRTC per DI. Nah, berarti turunan ini terhadap I berarti 2 gram. Ya, sama ya, sudah sama LRAC dan LRMC sama. Jangan-jangan nilainya juga akan sama dengan Sotran, sehingga outputnya berapa? Kita bisa modifikasi itu di dalam Sotran yang sudah kita ketahui tadi. Ini kan. Oke, nah tadi dikatakan bahwa dalam jangka pendek itu output yang minimal adalah 100. Berarti coba Anda substitusi aja nilai 100 ini ke dalam apa namanya? Ke dalam SRAC. Berapa tadi? 100 per Q ditambah Q per 100. 100 dibagi 100 ditambah 100 dibagi 100 kan itu. Berarti 1 tambah 1 berarti sama dengan 2. Sehingga SRAC sama dengan LRAC pada akhirnya. Artinya nilai ini adalah minimum efficiency scale. Gitu ya. Titik terendahnya LRAC sama dengan SRMC sama dengan LRMC. Kan itu kan. Kira-kira begitu ya. Oke. Jadi kalau digambarkan kurang lebih demikian ya teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya Anda bisa tahu tuh kalau begitu, oh yang meminimalkan biaya dalam jangka panjang ya sama nilainya 100 juga. Ya, nah soal yang eh, poin C, ya kan? Jika sekarang permintaan pasarnya adalah sekian dan penawarannya sekian, maka dengan menggunakan fungsi biaya jangka pendek, nah oke, berarti kita harus paham ya ini ya, step ini berarti kita pakai SRMC. Jadi tadi SRMC-nya adalah Q per 50 kalau tidak salah ya. Oke, dari mana diambil? Dari sini tadi, baru per 50. Oke. Nah, ada KID dan ada QS. Ini KID-nya adalah 9.000 min 30P dan QS-nya adalah berapa tadi? 1.200 P ya. Baik ya, semoga ini betul ya. Oke, 1.200 P. Ya, sambil kita hitung, ya betul ya, 1.200. Oke, ya. Saya hitung dulu. 9.000 sebagai KID sama dengan QS. Berarti 9.000 dikurangi 3P, 30P itu sama dengan 1.200P. Gitu ya teman-teman. Semoga saya tidak salah tulis ya 1.200P. Ulangi. P sama dengan 1.200. Oke. 200P. Wah, banyak banget angkanya ya. Oke. Nah, coba kita kurangkan 9.000 sama dengan 1.200P ditambah 30P. Coba kita hitung ya. Berarti kan 9.000 sama dengan 1.230. Sepertinya 1.200 ya ini angka ini. Saya ada kekeliruan mencatat ya. Ulang ya. Ada 9.000 dibagi 1.275. 9.000 dibagi 100.000. 6, 10.
Ya, ya, sepertinya saya ada kesalahan retyping ya. Ini adalah 300 sepertinya. Nanti saya cek lagi untuk naskahnya. Jadi ini bukan 30 ya, tapi 300 karena tidak begitu logik kalau misalnya angkanya tidak realistis. Ulangi ya, teman-teman ya. Jadi ini 1300p sama dengan sorry, 300p minus 300p sama dengan 1200. Ini saya revisi ya yang tadi. Ini adalah seperti ini. Oke. Oke, berarti kita ketemu 9.000 sama dengan 12 1.200. P ditambah 300 P yang akhirnya adalah sama dengan 1.500 P. Coret-coret, maka 90 per 15 itu sama dengan P-nya, maka P-nya sama dengan 6. Oh, kalau P-nya 6, berarti kan kita harus cari tahu berapa output yang akan dipasok oleh masing-masing firm tersebut, kan gitu ya. Anda ingat di keseimbangan mikroekonomi untuk firm kompetitif, yaitu P sama dengan MC, nanti kita akan masuk lagi sama dengan Q per 5. Berarti kita punya 6 kali 50 itu sama dengan Q kecil. Oh, berarti Q kecilnya itu tidak lain adalah berapa ini? 6 kali berarti 300 ya. 300 itu adalah barang yang akan dipasok oleh perusahaan kompetitif, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya berapa banyaknya industri firm yang tersedia di dalam industri tersebut? Itu kan ada pertanyaan juga. Nah, ini ya, berarti kita sudah bisa menentukan jumlah perusahaan di dalam pasar berapa, fungsi B jangka pendek, jumlah perusahaan di dalam pasar, output yang diproduksi baik pasar maupun perusahaan kita bisa menentukan ini, ya kan? Harganya juga bisa kita nyatakan barusan, gitu ya. Harganya berapa, kan gitu kan? Barusan harganya 6. Nah, pada saat harganya 6, berapa barang yang dipasok? Ini kan bagi firm. Nah, bagi industri atau bagi pasar, maka Anda bisa substitusikan P sama dengan 6 ke dalam QS. QS yang tadi 1.200 P. Berarti QS-nya adalah 1.200 dikali P-nya adalah 6. Ya, kalau nggak salah begitu ya, P-nya jadi 6. Maka QS-nya adalah, kita hitung pakai kalkulator aja, eh, 1.200 dikali 6. Itu ketemu sekian, 7.200. Oke, ketemu 7.200. Maaf, ini adalah Q besarnya. Nah, untuk mengetahui N itu adalah Q besar dibagi Q kecil. Berarti N-nya adalah 7.200 dibagi dengan 300. Nah, gini ya. Nah, berarti berapa banyaknya perusahaan kalau begitu di dalam ini? Berarti kita hitung itu dibagi 24. Oh, berarti ada 24 firm, ya kan? Ada 24 firm yang sama besarnya gitu ya. Oke, yang terakhir di situ ditanyakan berapa laba yang diperoleh masing-masing perusahaan tersebut kalau begitu, ya. Nah, Anda bisa menggunakan aturan penghitungan laba untuk masing-masing firm, yaitu P sama dengan P min AC dikali dengan I. Ya, tadi kan kita punya AC-nya di bawah sudah ada ya. P-nya adalah 6 dikurangi AC-nya berapa? AC-nya kan, AC-nya kalau nggak salah itu tadi 100 per Ki ditambah Ki per 100 kalau nggak salah begitu ya. Dikali dengan Ki. Ya kan? Nah, kita hitung nih sekarang. Berarti saya punya 6 dikurangi 100 per Q-nya 300 ditambah 300 dibagi 100 dikali dengan 300 gitu ya. Berarti pi-nya adalah 6 dikurangi, mari kita hitung yang ini. Berarti 1/3 ditambah 3/1 dikali dengan 300. Oke ya, berarti pi-nya sama dengan 6 dikurangi, samakan penyebut, ini 3 ini 1, plus 9. Ini
kali 300. Oke ya, kira-kira begitu ya. Oke, berarti labanya adalah 6 min 10 per 3 dikali 300. Oke, sekarang Anda bisa hitung ke sini ya. Ini benar ya. Oke, 3. Oke, ini oke ya. Sekarang Anda bisa hitung nih 3, 18 kurangi 10 berarti P-nya adalah 18 min 10 per 3 dikali 300 coret-coret 100 kan itu ya. Berarti labanya adalah sebesar berapa ini? 8 ya, 800. Oke ya, jadi ini uh, P-nya lebih besar dari nol, artinya laba supernormal. Apa yang terjadi dengan laba supernormal? Maka akan menggiring atau menyebabkan individu baru kepingin menjadi seorang produsen di dalam pasar karena pasar tersebut, sorry, usaha tersebut relatif menguntungkan. Gitu ya. Nah, kira-kira itu teman-teman untuk pembahasan soal nomor satu. Kita lanjutkan pada pembahasan soal nomor dua. Mohon disimak dengan seksama. Terima kasih.